Mereka dulu begitu pandai menyembunyikannya. Tidak ada tanda-tanda yang jelas, tapi sekarang energi itu terlalu kuat untuk ditekan. Perasaan yang selama ini terkunci rapat, mulai muncul ke permukaan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi seseorang diam-diam sedang berjuang antara mengungkapkan atau tetap memendam. Dan dalam waktu dekat, semua itu bisa meledak. Apa yang sebenarnya mereka rasakan padamu? Kenapa mereka terus memberi, tapi tak pernah benar-benar jujur? Dan apakah kamu siap menerima apa yang selama ini mereka sembunyikan? Halo semua, selamat datang di channel aku, King of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Awas, mereka tak bisa lagi menyembunyikan rasa itu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada satu energi yang terus mengalir ke dalam hidupmu akhir-akhir ini. Datangnya halus, tak pernah memaksa, namun kehadirannya nyata dan konsisten. Seperti air yang menetes tanpa henti ke dalam wadah hati yang kosong, mengisi ruang-ruang sepi yang bahkan tidak kamu sadari pernah kosong sebelumnya. Itulah energi dari Six of Pentacles, seseorang yang tanpa kamu minta, tanpa kamu rayu, tanpa kamu tarik, terus memberi. Kadang dalam bentuk perhatian sederhana yang bisa saja kamu anggap biasa. Sebuah pesan singkat menanyakan apakah kamu sudah teman, pertanyaan kecil tentang harimu, atau tawaran bantuan di saat kamu bahkan tidak tahu kamu sedang butuh dibantu. Tidak pernah megah, tidak pernah berlebihan, tapi selalu tepat waktu. Selalu ada, entah bagaimana caranya. Namun kamu tahu, di balik semua itu ada sesuatu yang tidak tuntas. Perhatiannya tidak pernah sepenuhnya utuh. Ada batasan yang terasa namun tak terlihat. Seolah dia ingin kamu tahu bahwa dia peduli, tapi juga tidak ingin kamu tahu terlalu banyak. Seperti seseorang yang terus mengulurkan tangan, tapi dengan jari-jari yang belum sepenuhnya terbuka. Kamu bisa merasakan kehadirannya, tapi tidak bisa menggenggam sepenuhnya. Dan itulah yang membuatmu bertanya-tanya dalam hati. Mengapa dia begitu hangat, namun terasa seperti menahan diri? Mengapa setiap sikapnya mengarah kepadaku, namun ada sesuatu yang seperti ditarik mundur kembali? Di sanalah, diam-diam, terletak pertarungan dalam hati mereka yang tidak pernah kamu lihat. Pertarungan antara keinginan untuk memberi dan ketakutan untuk kehilangan. Antara dorongan untuk lebih dekat dan kebutuhan untuk tetap memiliki ruang aman dalam dirinya sendiri. Mereka ingin kamu merasa berarti, merasa dihargai, merasa istimewa, dan itu nyata. Namun di saat yang sama, mereka dicekam oleh ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan bahwa jika mereka memberi terlalu banyak, mereka akan melepas kendali atas emosinya sendiri, dan itu menakutkan. Karena dalam pengalaman hidup mereka sebelumnya, memberi terlalu dalam berarti membuka luka, kehilangan arah, atau kehilangan harga diri. Maka mereka belajar mencintai dari kejauhan, memberi dalam batasan, menyentuh tanpa membiarkan dirinya tersentuh balik. Namun waktu mengikis semua benteng, bahkan yang dibangun paling kokoh sekalipun. Dan sekarang, tanpa mereka sadari, perlahan-lahan pertahanan mereka mulai runtuh. Rasa yang semula bisa disembunyikan dengan sikap tenang, kini mulai terlihat dalam gestur kecil yang semakin sulit dikendalikan. Tatapan mereka lebih lama dari biasanya. Senyum mereka lebih tulus. Kehadiran mereka lebih sering dari yang mereka sadari. Mereka mungkin tidak pernah mengakuinya dengan kata-kata, tapi seluruh tubuh mereka mulai bicara dengan bahasa lain. Bahasa diam yang kamu mulai mengerti. Dan di tengah dinamika itu, hadir Queen of Pentacles yang bukan hanya sekadar representasi energi, tapi juga cerminan siapa kamu di mata mereka. Sosok yang penuh ketenangan, seseorang yang begitu membumi, memiliki keseimbangan antara kelembutan dan kekuatan. Kamu tidak pernah mencoba membuat dirimu terlihat mengesankan, namun justru karena itu, kamu jadi begitu memesona. Ada kehangatan dalam suaramu, kedewasaan dalam cara berpikirmu, dan keteguhan dalam caramu menjalani hidup, yang membuat mereka terus kembali. Bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena kamu cukup, bahkan saat kamu sendiri. Namun justru karena kamu begitu stabil, begitu bisa berdiri sendiri, begitu tidak bergantung, mereka mulai merasa gamang. Ada kecemasan dalam hati mereka yang mulai tumbuh. Apakah aku benar-benar dibutuhkan oleh seseorang seperti dia? Dalam setiap interaksi ada rasa kagum yang dibarengi rasa takut.
takut bahwa kamu terlalu tinggi untuk dijangkau, takut bahwa kamu terlalu mandiri untuk memerlukan mereka. Dan yang paling menyesalkan, takut bahwa kamu bisa saja menyayangi seseorang, tapi tidak benar-benar membutuhkannya. Karena mereka terbiasa menjadi yang memberi, terbiasa menjadi yang dibutuhkan, dan kini mereka merasa kecil di hadapan kamu yang tidak pernah meminta apapun dari mereka. Mereka melihat kamu sebagai seseorang yang sangat layak untuk diperjuangkan, tapi perjuangan itu mereka jalani dengan rasa gentar yang tak mereka tunjukkan. Mereka ingin mendekat, tapi tidak ingin terlihat lemah. Mereka ingin kamu tahu, tapi tidak tahu bagaimana harus mengatakannya tanpa mempertaruhkan harga diri yang sudah rapuh. Dan pada akhirnya, mereka memilih jalan yang paling mereka kuasai, diam. Menunjukkan kasih melalui tindakan-tindakan kecil yang bisa dibaca hanya oleh mereka yang peka. Dan kamu, entah bagaimana, bisa membacanya. Itulah kenapa sekarang The High Priestess muncul sebagai penutup. Namun, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari pemahaman yang lebih dalam. Kartu ini adalah simbol dari apa yang tersembunyi di balik kata-kata, dari intuisi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu kini mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa kamu sebutkan secara pasti. Tidak ada pengakuan, tidak ada pernyataan, tapi kamu tahu. Kamu tahu dari caranya memandangmu, dari caranya bertanya, dari caranya hadir tepat ketika kamu berpikir tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Energi The High Priestess mengajarkan bahwa cinta yang paling dalam tidak selalu datang dengan pelukan atau janji. Ia datang dalam bentuk yang lebih sunyi, dalam kehadiran yang setia, dalam perasaan yang tidak pernah meminta imbalan. Namun juga dalam rahasia yang mereka simpan begitu rapat, karena mereka terlalu takut pada apa yang akan terjadi jika semuanya terbuka. Mereka menyembunyikan perasaannya bukan karena tidak tulus, tapi karena ketulusan itu terlalu besar untuk mereka pahami sendiri. Mereka takut jika mereka jujur, maka akan muncul konsekuensi yang tidak siap mereka hadapi. Penolakan, kerentanan, atau bahkan kehilangan kamu. Dan karena itu, mereka memilih menyimpan semuanya sendiri. Tapi kamu tahu, kamu selalu tahu. Kamu tahu meskipun mereka tidak pernah berkata. Kamu merasakannya dalam energi, dalam keheningan, dalam keterhubungan yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan kepada orang lain. Dan sekarang, rahasia itu mulai terlalu berat untuk terus disimpan. Energi mereka terlalu penuh. Perasaan mereka terlalu kuat, semesta pun mulai bergerak, mendorong mereka untuk akhirnya menghadapi apa yang selama ini mereka sembunyikan. Bukan untuk kamu, tapi untuk diri mereka sendiri. Karena menyimpan perasaan begitu dalam, pada akhirnya hanya akan menyakitkan. Dan kamu tidak perlu melakukan apapun. Hanya tinggal di tempatmu sebagai dirimu yang selama ini sudah cukup. Karena ketika waktunya tiba, semua hal yang tak pernah terucap akan menemukan jalan untuk keluar. Dalam kata, dalam tindakan, atau mungkin dalam air mata yang akhirnya jatuh karena tidak sanggup lagi dipendam. Dan saat itulah, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, tidak ada lagi keraguan, hanya ada dua jiwa yang akhirnya saling memahami, bukan karena mereka berbicara, tapi karena mereka sudah tahu sejak awal. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.